Sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melaksanakan semua kegiatan kita hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya marilah kita berdoa. Kami mohon Tuhan dengan kerendahan hati, pimpinan dan tuntunan Roh Kudus menolong kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus firman yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab Mazmur 140 ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Tuhan akan memberikan keadilan kepada orang tertindas. Tuhan Allah tidak menempatkan kita sendirian di tengah lautan yang luas atau di pegunungan yang tidak berpenghuni. Tetapi Tuhan Allah menempatkan kita di tengah-tengah kumpulan manusia yang beraneka ragam suku, agama, ras, dan antar golongan. Sudah barang tentu, di dalamnya banyak orang-orang tertindas yang tidak mendapat keadilan dan kebenaran yang sesungguhnya. Bahkan kadangkala kita ditempatkan di tengah-tengah kumpulan serigala yang begitu buas. Di tengah-tengah dunia yang munafik, muka nabi pikiran kotor. Banyak kebohongan dan kecurangan yang menghalalkan segala cara. GKPS TV yang dikasihi Tuhan, pengalaman spiritual Raja Daud yang penuh dinamika, tantangan, dan pergumulan hidup, baik secara internal maupun secara eksternal melalui doa. Sekali lagi, melalui doa. Meminta pertolongan terhadap orang-orang jahat. Bahkan terhadap orang-orang yang mau menghabiskan nyawanya. Daud tidak meminta pertolongan kepada para pembesar-pembesar dunia yang punya kuasa dan pengaruh. Tidak juga kepada para angkatan perangnya yang begitu canggih pada saat itu, atau kepada raja-raja sekitarnya. Tetapi Daud hanya meminta pertolongan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam Mazmur 23, Daud menjadikan Tuhan sebagai gembala yang baik. Hal ini sudah ada dalam nyanyian rohani, Tuhan adalah gembalaku. Daud mempunyai keyakinan yang kokoh bahwa Tuhan yang dia sembah dapat memberikan keadilan kepada orang-orang yang tertindas dan orang-orang miskin. Artinya, keberpihakan Daud terhadap orang-orang marginal, dia mewujudkannya secara konkret. Dalam perjanjian baru, melalui Tuhan Yesus Kristus, keberpihakan kepada orang-orang marginal semakin diwujudkan. Hal ini juga yang diharapkan dilanjutkan oleh gereja-gereja di seluruh penjuru bumi ini. Dalam pelayanan Yesus ada berapa kali disebutkan kalimat, maka tergeraklah hatinya oleh sebelah kasihan. Gerakan hati itu diwujud nyatakan dalam tindakan nyata. Jadi, tugas hakiki gereja yang tidak hanya dalam bentuk koinonia, persekutuan, marturia dalam bentuk kesaksiannya saja, tetapi harus dilengkapi dengan diakonia, pelayanan yang nyata. Pelayanan yang tidak tinggal hanya dalam dogma, ajaran saja, tetapi harus merupakan bagian dari pelayan gereja itu sendiri. Bahkan suatu kedatangan Yesus yang kedua kalinya diingatkan dalam Matius 25 tentang penghakiman terakhir, yakni peduli terhadap orang-orang yang lapar, haus, orang asing, telanjang, sakit di penjara. Keberpihakan
Kepedulian sosial ini harus menjadi bagian pelayanan gereja kapan dan dimanapun gereja itu berada. Gereja bukan hanya dari segi organisasi atau lembaganya, tetapi juga orangnya. Lakukanlah tindakan keadilan dan kebenaran dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kiranya firman yang sudah kami dengarkan Tuhan Yesus dan gereja-gerejamu di muka bumi ini melakukan tindakan kepedulian kepada orang-orang marginal. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sai tota do marsinonda holong ni Tuhan tai sai sondang kon maholong ni das bai ha kola pani aseha kanu pardosa ipaluah na bata. Sai saksi hon mahatani bainala homa gowin patudu kon marosuhni semaluah kanupi sai sondang kon maholongni das baiha aseha ganut pardosa ipaluah na ibata sai sondang kon maholongni das baiha golapanin aseha ganut pardosa ipaluah na GKPS TV.